kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're in my mind, I guess it goes that. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Haitinupus dengan NIM 220644. Kelas RA5, Prodi Manajemen MK Perilaku Organisasi. Nah, di sini kita akan membahas materi tentang kepemimpinan budaya organisasi. Dosen pengampunya yaitu Bapak Abdul Wahid Al-Fariji SEMN CPM. Selamat menyaksikan. Di sini ada materi pertama yaitu tentang komunikasi dalam organisasi. Yang kita bahas pertama yaitu pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi dan pemahaman antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi komunikasi. Di sini ada 3 yaitu kondisi lingkungan, gaya komunikasi, status, dan kekuasaan. Lanjut ada bentuk komunikasi di dalam organisasi. Komunikasi terbagi 3 yaitu ada komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, komunikasi diagonal. Nah, komunikasi vertikal yaitu komunikasi dari atasan ke bawahan dan sebaliknya. Ada juga komunikasi horizontal yaitu pertukaran informasi di antara rekan kerja sebidang. Lalu ada komunikasi diagonal, hubungan antar unit atau departemen yang tidak sejajar. Nah, selanjutnya kita bahas tentang peran teknologi dalam komunikasi organisasi. Teknologi memainkan peran kunci dalam memfasilitasi komunikasi yang efisien. Di dalam organisasi, dari email hingga platform kolaboratif, teknologi memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan efektif. Selain itu, teknologi juga mendukung komunikasi visual dan pengiriman pesan yang menjangkau berbagai tingkatan keanggotaan dalam organisasi. Nah, selanjutnya yaitu ada pentingnya komunikasi yang efektif. Di sini ada 4 yaitu membangun hubungan yang baik, mencegah konflik dan salah paham, meningkatkan kinerja dan produktivitas, menjaga motivasi dan kepuasan. Selanjutnya ada strategi meningkatkan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu ada peningkatan keterbukaan, mendorong budaya keterbukaan untuk memperkuat komunikasi internal dan eksternal. Yang kedua ada pelatihan komunikasi, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi di semua tingkatan organisasi. Yang ketiga yaitu penggunaan platform kolaboratif. Materi selanjutnya yaitu ada pengaruh budaya organisasi terhadap komunikasi. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan. Peran kepemimpinan sangat mempengaruhi cara komunikasi terjalin di dalam organisasi. Yang kedua ada kerja tim. Budaya kerja tim yang positif dalam mendukung komunikasi yang efektif dan organisasi.
Yang ketiga ada kepercayaan. Kepercayaan antar anggota organisasi memengaruhi tingkat transparansi dan keterbukaan. Yang keempat ada keragaman. Budaya yang mempromosikan keragaman berkontribusi pada kemampuan organisasi dalam berkomunikasi secara induktif. Nah, selanjutnya ada materi tentang keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi organisasi. Nah, yaitu keterbukaan dalam komunikasi organisasi menciptakan kepercayaan dan keterlibatan yang kuat di antara karyawan. Transparansi memastikan informasi jelas dan tidak disembunyikan, membawa keadilan dan kesetaraan. Untuk materi pertama kita cukupkan, lanjut ke materi yang kedua, itu tentang kerja tim. Yang pertama ada pengertian kerja tim. Pengertian kerja tim adalah pemahaman mengenai cara tim bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan kolaborasi, komunikasi yang efektif, dan memahami peran masing-masing anggota tim. Pemahaman akan kerja tim juga mencakup keselarasan visi misi organisasi agar setiap langkah tim berkontribusi kepada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua ada tentang peran target capaian kerja tim dalam visi misi, yaitu kesesuaian dengan visi misi. Target capaian kerja tim harus sesuai dengan visi dan misi organisasi secara keseluruhan. Yang selanjutnya itu ada pendorong keberhasilan. Menetapkan target capaian yang terukur membantu memajukan visi dan misi organisasi. Selanjutnya ada penafsiran dalam konteks organisasional. Pemahaman yang jelas tentang target capaian membantu mewujudkan visi dan misi organisasi. Lalu ada langkah-langkah memahami target capaian kerja tim. Yang pertama ada apabila sebuah tim memiliki tujuan yang jelas, langkah pertama adalah merumuskan target yang spesifik dan terukur. Yang kedua, pastikan semua anggota tim memahami tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, lakukan pertemuan rutin untuk berkomunikasi untuk kemajuan, hambatan, serta penyesuaian yang perlu dilakukan. Lalu materi selanjutnya yaitu pentingnya pemahaman target capaian bagi keberhasilan tim. Jadi ketika setiap anggota tim memahami dengan jelas target capaian yang harus dicapai, mereka dapat bergerak sejalan untuk mencapai keberhasilan bersama. Pemahaman yang mendalam terhadap tujuan tim meningkatkan koordinasi, produktivitas, dan motivasi dalam mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada contoh-contoh targetan capaian kerja tim. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan. Target menaikkan penjualan sebesar 15% dalam 6 bulan. Yang kedua ada strategi inovatif, menyiapkan kampanye pemasaran yang berfokus pada digitalisasi. Yang ketiga yaitu ada keterlibatan karyawan, meningkatkan tingkat kehadiran dan partisipasi dalam pelatihan. Yang keempat ada efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi sebesar 10% dengan penerapan metodologi lain. Selanjutnya materi terakhir yaitu tentang tantangan dalam memahami dan mencapai target capaian kerja tim. Yang pertama ada komunikasi, kesulitan dalam menyampaikan ide dengan jelas. Yang kedua konflik peran, pembagian tugas yang tidak jelas dan tumpang tindih. Yang ketiga ada takut untuk gagal, rasa takut atau kekhawatiran akan kegagalan. Semua materi telah disampaikan. Sekian dan terima kasih.